Oke, sebelumnya let's take a look ya. Jadi Bitcoin secara cycle memang mengalami bull run itu setiap 4 tahun sekali. Dan ketemunya ini pertama kali di 2012-2013, 2016-2017, 2020-2021, dan 2024-2025. Secara cycle. Dan kalau kalian perhatikan, ini sedikit ada cocok logi memang kemiripan dari trade yang aku baca kemarin. Yaitu adalah dengan harga Bitcoin yang ada sekarang, guys. Wow, ini before-nya ya. Jadi kalian bisa take a look lah dari previous high ya. Kemudian dia di sini kemarin mengalami breakout ya. Ini kurang lebih kalau kita perhatikan ini sama persis banget dengan kejadian dari previous cycle gitu. Yang mana di 2013 itu literally itu adalah breakout. Dan di 2024 ini juga breakout gitu. 2024-2005 ini OTW breakout kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah tanda yang cukup bagus gitu. Kenapa? Kalau kita lihat dari breakoutnya di 2020 berapa kemarin. Nah, kalian bisa lihat ya ini untuk apa sih namanya? Untuk harganya ini ya. Ini harganya benar-benar harganya ini masih di ini ya. Waduh, kembali lagi guys. Nah, kita buka di 2013 untuk harganya ini benar-benar ya. Nah, jadi ini benar-benar kita scroll down banget yang mana habis breakout itu literally benar-benar mostly itu adalah bull run dan Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 700% setelah dia breakout. Kayak gitu. Nah, tapi di cycle ini ya, di cycle 2013 ini ya, setelah Maret, kalian perhatikan setelah Maret ya dia naik ya kan, good banget tuh naiknya tuh. Setelah Maret, yang mana ini Maret, kalian bisa lihat ya. Maret, April, oke, ngepick kemudian dia ngedam kurang lebih di sampai April dan habis itu sempat ada naik lagi dan ada penurunan yang cukup signifikan lagi. Jadi dari peaknya waktu dia halving kan 2012 ya. Oke, halving 2012 dan kemudian dia mengalami penurunan lagi Bitcoin sebesar 74% dari area dia peakingnya di April. Ya, kalian tahu apa? Ini persis dengan kejadian yang terjadi, timelinenya itu kurang lebih persis dengan kejadian yang terjadi di sini. Yang menjadi pembedanya di sini adalah kalau kita perhatikan peakingnya itu di April, ya, peakingnya itu di Maret, kemudian choppy ya, kita mungkin perlu pakai daily, ya. Kalau dailynya ini dia akan choppy, bener-bener choppy ya. Memang nggak semuanya terlalu persis dan mirip, tapi timelinenya itu bener-bener apakah cuma sebuah kebetulan atau gimana? Aku nggak jelas juga guys, nggak tahu juga guys. Tapi at least kalau kita perhatikan bentar, ini pet. Nah, ini kurang lebih sama gitu. Bitcoin peaking ya, kemudian dia kayak gini membentuk kenaikan and then boom. Terjun lagi yang literally itu berapa persen? Bentar kita cari presentasinya dulu. Oke, di sini ya price range. Kemudian kita cari dari peakingnya di Maret. Dan Bitcoin mengalami memang nggak terlalu signifikan, yaitu sebesar 36%. Tapi habis itu kalau kita tarik garis breakoutnya ya. Kita tarik garis breakoutnya yang mana ini tuh belum ada breakoutnya. Dan di sini memang garis breakoutnya. Dia habis itu akan naik kurang lebih sekitar berapa ratus persen gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi di 2013-2015 yang notabene di tahun bull run itu ada penurunan sampai dengan 70%. Aku nggak tahu di tahun itu beritanya apa, tapi yang jelas itu kurang lebih hampir sama gitu ya. Nah, kurang lebih hampir sama dengan yang terjadi di sekarang gitu ya. Ini kan memang udah tinggi banget guys. Jadi kita nggak perlu cari picking-pickingnya lagi dan secara weekly juga kalau kita lihat itu udah jauh banget. Gitu. Nah, itu benar-benar literally itu benar-benar masih di bawah banget waktu kemarin. Dan di sini secara timeline itu benar-benar di tahun yang sama ada kejadian serupa yang setelah itu Bitcoin berhasil naik itu dari peakingnya. Dan habis itu kalau kita perhatikan lagi di sini ya. Bentar, kita coba tarik lagi di sini ya. Kita tarik di sini ya. Nah, itu naiknya sekitar berapa tuh? Sorry, ini nggak kelihatan, kita geser dikit. Nah, itu 1600%. Gila nggak? Ya, 1000%. Yang aku mau notice di sini adalah di tahun bull run ini tetap akan ada FOMO pertama, ya. Jadi ini mungkin memang belum bull run gitu ya. Ini FOMO pertama yang seperti terjadi kemarin Januari, Maret, April, sampai Maret. Peaking di April masih oke, terbang dan sampai akhirnya dia ada sempat sampai minus ya. Minus yang cukup gede.
baru dia bisa naik persis dengan kejadian yang terjadi kayak gitu. Jadi ini tuh nggak sebuah kebetulan, tapi memang di suatu bull cycle itu memang pasti akan ada drama-drama di bull-runnya. Dan literally ini sekali lagi ini belum breakout. Dan jika ini breakout, ini akan memunculkan spekulasi baru bahwa market ini akan memiliki pergerakan yang kurang lebih sama dengan 2013. Dan kalau misalkan memang sama, ini beneran akan gila banget sih. Ya, sekali lagi ini beneran akan gila banget. Nah, kita lihat aja nanti chartingnya akan seperti apa dan gimana di tahun ini akan gimana. Tapi yang jelas, bentar, ngecas dulu. Ini akan memunculkan suatu gebrakan baru ya, dan bakal cukup unik untuk Bitcoin ke depannya seperti apa. Karena ya kalian tahu ya, ini volumenya udah beda dengan 2013 yang which is hampir 11 tahun yang lalu. Dan ya institusi masuk, ETF masuk, perusahaan-perusahaan masuk, orang juga semakin banyak retail yang masuk, itu akan menambah volume daripada si Bitcoin ini, oke? Jadi kira-kira kayak gitu aja guys ya, penjelasan tentang bull run ini. Bagi teman-teman yang mau refer Binance jangan lupa, and see you in the next video, bye-bye.